Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, hari ini Kamis 1 September 2022, TV MUI Medan bersama dengan saya yang jadi hostnya yaitu Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Kita kedatangan tamu yaitu Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan seperti judul yang disampaikan ke kita ini kan pengen ngebahas tentang falsafah waktu. Kira-kira seperti apa itu Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
kepada Allah kita bermunajat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah memang tema falsafah waktu ini menjadi salah satu yang dianggap sensitif karena itu bagian dari tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap manusia, khususnya orang mukmin lah. Kemampuan mengelola waktu. Karena memang yang paling jauh dari manusia itu kan masa lalu. Kalaupun kita menganggap 10-20 tahun akan datang itu jauh, tapi masih predictable, sesuatu yang mungkin kita sampai ke sana. Tapi satu detik yang sudah kita lewati, kita akan sulit dan bahkan hampir mustahil pada akal kita bisa kembali kepada masa lalu itu. Makanya Islam itu sangat peduli menjaga waktu, memanage lah kira-kira kata kuncinya di situ. Alat ukur manajemen waktu itu kalau kita misalnya berkaca kepada ayat-ayat ya, banyak lah pasti ya. Misalnya ketika disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, misalnya kira-kira gitu. Berarti kan kemampuan kita untuk memperhatikan sesuatu yang belum terjadi. Ma qaddamat lighad. Jadi sesuatu yang godan, yang besok, yang lusa, yang berikutnya akan menjadi satu hal yang penting. Atau misalnya kita berkaca kepada surah yang selalu kita baca, wal asri misalnya. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu, maka premis mayornya innal insana lafi husrin ya. Jadi bahwa keadaan yang paling generik bahwa semua manusia itu rugi kan gitu. Yeah. Rugi itu kalau mau dianalisis lebih filosofis, rugi itu bisa dua pendekatannya. Satu, rugi secara kuantitatif, dua, rugi secara kualitatif, kualitas. Manusia cenderung tak akan mau rugi secara kuantitatif. Itu kecenderungan manusia karena manusia ini condong mencari yang terhitung. Makanya orang sekarang misalnya kalau sekolah 6 tahun harus SD misalnya, maka dia tidak mau rugi, dia 6 tahun daftar SD. Walaupun bisa saja 6 tahun SD itu belum sanggup sebenarnya mentalnya gitu. Tapi karena dianggap umurnya sudah cukup, maka sanggup nggak sanggup mentalnya, maka disekolahkan. Jadi cenderung manusia tidak mau rugi secara kuantitatif, tapi secara kualitas di sini manusia sering terjebak. Ustadz Rahmat misalnya, ketika kita menyebut kesempatan ya, jadi innal insana lafi husr. Ya, mungkin kan kalau terminologi yang paling umum atau kita pinjam misalnya Quraisy Shihab ketika membedakan An-Nas dengan Al-Insan misalnya. An-Nas itu adalah manusia yang selalu buat salah katanya, al-khata' an-nisyan. Sementara insan itu adalah manusia yang paripurna. Tapi pada ayat ini Allah justru menyebut bukan innan nasa lafi husrin, tapi innal insana lafi husrin. Jadi ada lex spesialis kalau istilah hukumnya. Apa lex spesialisnya? Kita ini bukan sedang dipuji ketika Allah menyebut innal insana, tapi sedang dipertanyakan kualitas keinsanan kita. Masa sudah insan masih rugi, kira-kira gitu logika umumnya. Lalu diberilah pengecualian, jadi ada exception ya namanya, illal lazina. Jadi kalau kalau saya disuruh melihat energi filsafatnya, illa itu mungkin dari sisi kebahasaan Pak Rahmat lebih paham. Illa itu adalah tak akan berlaku semua yang terjadi kecuali. Nah, jadi kecuali inilah yang membuat semuanya menjadi berlaku. Apa itu? Pertama, energinya amanu. Jadi falsafah waktunya di sana. Amanu itu kan prinsipnya tauhid. Amanu itu sesuatu yang enggak kelihatan tapi sangat bermain dominan dalam kehidupan manusia. Dia yang merancang bangun sebenarnya manusia itu bisa berbuat baik atau tidak. Amanu itu prinsipnya. Makanya gini, manusia itu mudah berbuat baik di tempat ramai, tapi sulit berbuat baik di tempat sunyi. Ramai itu maksudnya apa? Kenal orang. Jadi kalau kita dikenal orang, kita cenderung baik. Apalagi orang mengenal kita sebagai orang baik. Nah itu problemnya. Tapi kalau kita sedang berada di tempat yang orang nggak kenal, bahkan kita bukan orang yang dianggap tahu orang siapa kita, maka sebenarnya pertanyaannya muncul di kita, apakah kita masih jadi orang baik? Karena kadang-kadang yang khawatirnya Pak Rahmat,
kita ini jenuh jadi orang baik. Itu problemnya. Kita ini jenuh jadi orang baik. Kenapa jenuh? Karena kita selalu berada di komunitas orang baik. Jadi mau nggak mau kita jadi orang baik. Nah begitu kita pergi ke satu daerah yang orang nggak kenal kita, nggak tahu siapa kita, orang nggak paham apakah kita orang baik atau enggak, maka kita seperti orang yang keluar dari penjara, mau berbuat sejahat-jahatnya, karena kita menganggap kesempatan itu nggak banyak. Iya. Nauzubillah, makanya amanu itu akan menjadi filter bagi semua orang yang menjalani hidup ini. Jadi makanya tadi kalau kita balikkan kepada insan, makanya Allah justru menyebutkan kita sebagai insan gitu, bukan sebagai annas. Kalau sebagai annas kan wajar, manusia yang jahat lalu dia berbuat jahat, nah itu wajar. Tapi kalau manusia baik lalu dianggap rugi, itu berarti ada sesuatu yang disindir kita di situ. Baik Ustadz, berarti kalau memang falsafah waktu ini berkaitan dengan orang beriman, dengan kemampuannya memanajemen ya bahasa kita, bisa jadi juga ketika seorang tidak mampu manajemen, pengaruhnya dia menjadi orang munafik, karena posisinya di sini peringatan Allah dari ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu berarti bukan di luar konteks orang Islam, berarti dia adalah orang Islam. Ketika berbicara wal asri innal insana lafi khus, jawabannya adalah illal ladzina amanu, kan begitu. Jadi pertanyaan saya, kalaulah seandainya seorang mukmin, ya katakan seorang mukmin tidak mampu manajemen waktunya, bolehkah kita katakan dia sebagai golongan munafik? Iya, kalau seandainya sudah sampai ilmu kepada dia, dalam makna bahwa dakwah sudah sampai kepada dirinya, dia sudah mampu membedakan yang hak dan yang batil, dan pilihan tidak mampu memanage waktu itu adalah karena kesia-siaan dirinya, karena kealpaan dirinya atau ketidakseriusannya, ya mungkin boleh digolongkan sebagai orang munafik. Kenapa? Karena kemunafik manusia itu pertama karena memang dia merasa sepele dengan sesuatu yang dia sudah tahu. Yang kedua, dia merasa tidak diawasi kalau dalam prinsip tauhidnya. Kalau orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah kan pasti dia akan selalu protect kepada dirinya, sehingga dia kalaupun terjebak pada sesuatu yang salah, maka kesalahan itu bukan sesuatu yang dicita-citakannya gitu. Jadi yang menjadi masalah kan kesalahan dan kelemahan itu dicita-citakan gitu. Nah, inilah menurut saya yang menjadi problem, dan ini pengawasan yang terus-menerus kepada kita. Nanti kalau mau dijauhkan ini Ustadz Rahmat, sebenarnya kenapa banyak orang baik atau orang pintar menjadi jahat? Karena ketidakmampuannya mengelola waktu tadi, memaknai waktu. Jadi bukan hanya mengelola yang tidak mampu, tapi memaknai substansi dan esensi dari waktu itu. Nah, jadi kalau mau disebut ya dalam buku filsafat agama ditulis oleh Burhanuddin, dia katakan begini, padahal manusia itu berulang-ulang waktu kepada dirinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Habis Minggu Senin lagi, pagi, siang, sore, malam. Habis malam pagi lagi. Artinya harusnya kita jenuh dengan perulang-ulangan itu. Tapi manusia kan selalu merasa baru ketika dia habis malam, pagi lagi dia merasa pagi itu baru gitu. Nah, pertanyaannya yang baru itu apanya? Harinya kah? Atau keadaan yang dia bisa bentuk kembali karena yang lalu dia anggap dia tidak sempurna, yang sekarang dia bisa. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robih, misalnya yang gitu ya. Siapa yang bisa mampu mengkrit hidupnya lebih baik dari semalam, hari ini lebih baik dari semalam, maka dia menjadi orang yang beruntung, dan seterusnya. Nah, kira-kira disitulah letak perbedaannya falsafah waktu itu, menurut hemat saya begitu. Gitu. Baik. Bisa diperjelas lagi Ustaz tentang kalaulah memang seorang mukmin itu dia bukan merencanakan kesalahan yang dicita-citakan. Kan tadi ada seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita tarik ini kan ada hubungannya dengan agama ya. Kesalahan Nabi Adam itu tidak dicita-citakan gitu ya. Apakah Nabi Adam berada di kena falsafah waktu ini juga atau tidak gitu? Iya. Nah, kalau kita merujuk daripada kesengajaan, Nabi Adam kan sebenarnya tidak dalam faktor kesengajaan, cuman dia dalam faktor tidak mampu konsisten dalam pendirian. Jadi ketika dibisikkan Hawa misalnya kan, kalau dalam
sejarah yang kita baca, lalu dia terikut gitu. Mungkin kalau mau didalami, terikutnya karena apa gitu? Apakah karena dia terlanjur sayang kepada Hawa lalu dia mengikuti ucapannya, atau dalam konteks yang lain? Kalau dalam faktor ketidaksengajaan tapi ketidakmampuan mengelola diri, mungkin tidak terjebak dengan kemunafikan. Makanya di sana letak taubat. Jadi menurut hemat kita, kenapa Nabi Adam justru doanya Rabbana zolamna gitu kan. Bukan mempertanyakan kenapa gara-gara makan khuldi lalu diturunkan ke bumi, tapi doanya justru lebih kepada penyerahan diri kepada Allah. Artinya apa? Pada saat itu tingkat penyerahan diri Nabi Adam tuntasnya itu gini, dia tidak minta hak tanya atau hak jawab kepada Allah tentang kenapa dia diturunkan, karena bagi Adam apapun yang diputuskan Allah sempurna. Sehingga akhirnya yang dia tahu adalah dia bertaubat kepada Allah dengan kalimat Rabbana zolamna anfusana. Nah, makanya sebenarnya setiap mukmin harus ke situ larinya. Kalau kita lihat bahwa iman itu naik turun, itu konteks kemanusiaannya, maka sebaik-baik manusia dengan keimanannya, dia kalaupun imannya turun dalam kondisi yang tidak stabil, maka ketidakstabilan imannya itu tidak membuat dia menjadi orang jahat yang disengaja, tapi dia jahat dengan keadaan sehingga dia menyesal. Nah, penyesalan inilah yang mahal. Jadi penyesalan itulah konteksnya nanti taubat. Tapi kalau orang yang bersengaja dengan kejahatannya, berarti kan dia menikmati kejahatan itu. Dan disitulah letak kemunafikan tadi kalau mengikut definisi Pak. Ini kan kita berbicara tentang waktu ya. Tadi persoalan ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa akan datang gitu ya. Lalu kemudian kita tarik lagi dengan kisahnya Nabi Adam. Kisahnya Nabi Adam cerita bahwa dia itu kan bukan membuat kesalahan yang boleh dikata dicita-citakan. Kalaulah Nabi Adam ketika salah saja tidak mencita-citakan pakai doa Rabbana zolamna, apalagi kalau kita yang kadang-kadang kesalahan itu kita cita-citakan, tentu lebih pantas kalau berdoa dengan doa Rabbana zolamna. Kira-kira benar nggak, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kan kalau Qasasul Quran itu salah satunya adalah cerita Adam, ya hikayat Adam di Al-Quran misalnya. Lalu kita tarik kepada diri kita, Nabi Adam saja kesalahan yang tidak sengaja, dia doanya luar biasa gitu. Apalagi kesalahan yang sengaja. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi penguat dari diri kita, bahwa memang taubat itu harus menjadi energi di setiap model kesalahan. Jadi gini, taubatnya itu bukan taubat yang merasa bahwa kalaupun besok salah lagi, saya kan taubat lagi gitu. Tapi taubat yang benar-benar berjanji bahwa itu tidak akan diulangi. Konteksnya ke sana. Nah, apakah Rabbana zolamna doanya? Saya kira doa itu sangat luar biasa ya. Bagi kita yang awam, mungkin orang-orang yang salah dengan rencana pun, kalau dia merasa dia sudah melalaikan tanggung jawabnya, maka silakan. Tapi kan ada juga istighfar misalnya ya, atau mungkin yang terlanjur masyhur dalam telinga kita misalnya Sayyidul Istighfar misalnya, atau konteks-konteks lain. Tapi esensi dari taubat itu sebenarnya Ustaz Rahmat, kalau dalam pendekatan filsafat adalah kemampuan manusia mengenal dengan sempurna bahwa yang dia buat itu sudah salah. Dan kemampuan dia untuk hidup berikutnya tidak berbuat yang salah itu lagi. Nah, sebenarnya itu yang dilakukan Nabi Adam kan setelah Nabi Adam sampai di dunia. Meskipun alamnya sudah beda, tidak lagi sama dengan alam surga, tapi Nabi Adam berupaya dengan sempurna untuk membuat kehidupannya lebih taat dan setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mau dilakukan oleh semua kita. Jadi kita lanjutkan dikit lagi. Wa amilus solihah misalnya. Nah, amilus solihah ini konteksnya adalah muamalah ya, interaksi sosial. Jadi setiap mukmin, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau konteksnya insan tadi itu adalah orang-orang yang mampu memanage interaksi sosialnya dengan sebaik mungkin. Tipologinya ada dua. Satu, kalau tidak berhasil memastikan diri menjadi orang yang baik dan manfaat, maka pastikanlah diri kita bukan orang yang jahat gitu. Jadi menurut saya dua itu beda. Orang yang tidak baik belum tentu jahat, tapi orang yang jahat hampir dipastikan dia tidak baik gitu. Makanya kalau kita hari ini nggak bisa berbuat baik, tolong pastikan kita bukan orang jahat. Nah, jahatnya ke siapa? Jahatnya boleh saja ke manusia,
ke makhluk-makhluk Allah yang lain, atau justru jahatnya adalah kepada Allah SWT. Jahat dalam makna fahsya wal munkar. Jadi keingkaran itu kan jahat itu. Ingkar kepada Allah itu kan jahat. Jadi makanya seorang mukmin itu harus memastikan dua pendekatan ini sebagai bias sebagai hasil dari hidupnya. Iya. Jadi kalau teori bias ini saya meminjam istilahnya almarhum Prof Fadil. Katanya kalau ditanya mana lampu kita mudah menunjuk itu lampu. Tapi kalau ditanya mana terangnya kita bisa bilang terangnya satu ruangan ini. Itulah teori bias namanya. Jadi kadang-kadang gini, kejahatan kita menjadi bias kepada orang lain itu bahaya Pak Rahmat. Nah ini yang menjadi kadang-kadang kan gini ya, ustadz itu aja kayak gitu kok, masa awak nggak bisa. Nah ini problem ini. Jadi inilah yang mau kita hindari. Kita tidak berbuat jahat lagi, tapi kejahatan kita yang lama menjadi sugesti bagi orang untuk dia tetap berbuat jahat. Nah inilah konteks amilus solihah. Menurut saya ekspektasi kita beramal soleh sampai sejauh itu. Jadi jangan sederhana gitu, harus sampai sejauh itu. Memberi manfaat kepada orang dengan dua pendekatan. Manfaat supaya orang berbuat baik atau manfaat supaya orang tidak berbuat jahat. Gitu kira-kira. Baik. Yang terakhir Ustaz. Iya, ini jahat dibagi 3 nih. Saya tangkap. Iya. Bahasa singkatnya gitu ya. Iya, jahat pada manusia, jahat pada Allah, dan jahat pada makhluk yang lain. Iya. Oke. Jahat pada manusia itu termasukkah jahat pada diri sendiri? Iya, zalimul linafsih. Mungkin jahat kepada manusia itu adalah ketidakseimbangan diri kita memperlakukan diri kita. Jadi ketidakseimbangan itu kalau dia konteksnya kemanusiaan adalah kalau lagi lapar terus kita nggak mau makan padahal ada nasi, ada duit, itu konteksnya adalah jahat secara zahiri. Dan itu nggak boleh. Ya, makanya diri kita ini juga punya hak dasar yang kita juga harus memberi asupan kepadanya. Termasuk healing. Belakangan ini kan healing itu menjadi populer ya. Jadi hak kita untuk merasa gembira itu sebenarnya secara kontekstual itu hak jasmani yang ada efeknya kepada batini. Nah, yang kedua, zalimul linafsi itu adalah jahat diri kita kepada hajat-hajat dasar ruh kita atau spiritualistik. Jadi kalau boleh dibilang kadang-kadang kita juga bukan kita ya, mungkin orang-orang yang sudah terbiasa tidak sholat misalnya, ya mudah-mudahan mungkin kita nggak merasakan itu, tapi orang yang justru dia nggak pernah sholat gitu, tiba suatu hari dia merasa kepengen sholat. Nah saat itu mungkin kalau dalam konteks yang lebih hakikat, ruhnya sudah kelaparan habis itu, udah benar-benar fakir dia, sehingga akhirnya dia minta, walaupun dia orangnya jahat, dia minta, aduh sholat kita ini kan punya Tuhan yang Allah itu memberi ketenangan dalam diri kita, misalnya sejauh itulah. Maka kejahatan kepada diri sendiri itu juga harus dihindari. Jadi keadilan kita kepada jasmani kita, keadilan kita kepada ruh dan batin kita. Iya. Gitu. Baik Ustaz, terakhir kata terakhir lah terkait dengan falsafah waktu ini, kira-kira apa yang mau disampaikan Ustaz? Iya, yang pertama memang di waktu singkat ini kepada masyarakat Kota Medan lah, khususnya Muslim, bagaimana kita mampu memanage waktu yang kita miliki ini, yang berbatas ini, apalagi setiap detik waktu kita berkurang, kira-kira gitu ya. Dengan sesuatu yang paripurna. Keparipurnaan kita dalam mengelola waktu itu adalah simbiosis antara keimanan dengan amal soleh. Dua-dua itu sinergik sehingga akhirnya kita ini tidak merasa rugi, walaupun tidak beruntung hari ini, tapi kita tidak merasa rugi. Orang yang tidak beruntung belum tentu rugi. Kenapa? Karena orang rugi itu dia tidak berhasil merasakan manfaat. Kalau secara duniawi dia nggak manfaat, dia keluar dari rumah hari ini sampai pulang lagi ke rumah nggak bawa duit sepeser pun, dia merasa rugi, bahaya. Kenapa? Karena rugi itu konteksnya tidak dapat hasil dari dunia, tidak dapat hasil dari amal soleh, dan itu bahaya. Bisa jadi mungkin secara dunia kita nggak dapat hasil, tapi boleh jadi kan Allah pelihara sehat kita, dan itu menjadi efek bahwa kita ini masih mau bekerja lagi besok hari, lusanya kita bekerja. Jadi itu yang menjadi sebab bahwa kita harus bersyukur. Nah menurut saya ini yang mau dikuatkan. Dan yang kedua, bahwa Medan ini butuh masyarakat yang struggle. Dia kuat rancang bangun kehidupannya sehingga dia tidak cenderung apatis dan cepat menyalahkan siapapun. Jadi peran menjaga bangsa ini khususnya Kota Medan adalah peran kita semua.
Jadi tidak hanya dilibatkan atau ditunjuk tangan hanya kepada pemerintah misalnya, hanya kepada wali kota, enggak, tapi kita semua ikut terlibat aktif. Kalau ada banjir, secara de jure tanggung jawabnya pemerintah. Tapi secara de facto itu tanggung jawab kita, berarti kita harus buang sampah dengan baik, kira-kira gitu ya. Nah, inilah maksud saya kemampuan mengelola waktu sehingga kita bisa terus bermanfaat tidak hanya pada kepentingan pribadi tapi juga pada kepentingan yang lebih luas. Saya kira gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di TV MUI Medan untuk Medan dan Umat. Insya Allah di lain waktu kita ketemu kembali. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan Umat, demikian bincang-bincang kita dengan topik bahasan falsafah waktu. Semoga memberikan manfaat buat kehidupan kita, terutama untuk menjaga kota Medan ini menjadi kota yang lebih baik dan menjadi kota yang dapat kita banggakan bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.